Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini Bu Dinda mau sarapan nih. Bu Dinda mau sarapan buah jambu sama ada klepon satu. Nah, teman-teman biasanya sarapannya apa di rumah? Oh ya teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang organ pencernaan manusia. Teman-teman, Bu Dinda makan dulu ya. Jambu ini adalah makanan sehat teman-teman. Nah teman-teman, makanan yang kita makan itu pertama kali masuk melalui mulut kita. Di rongga mulut kita terdapat gigi teman-teman. Gigi membantu kita dalam proses pencernaan makanan teman-teman. Gigi terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham teman-teman. Fungsi gigi seri yaitu satu, untuk memotong makanan. Dan kalau gigi taring fungsinya untuk mengoyak makanan. Sedangkan gigi geraham fungsinya untuk mengunyah makanan, seperti yang Bu Dinda lakukan saat ini ya. Bu Dinda memotong makanan menggunakan gigi seri teman-teman, dan mengunyah makanan menggunakan gigi geraham. Berikut adalah posisi bagian dari gigi yang ada di rongga mulut kita. Teman-teman, di dalam rongga mulut juga terdapat lidah. Lidah memiliki peta rasa teman-teman, yaitu manis, asin, pahit, dan juga asam. Lidah juga memiliki kelenjar ludah yang menghasilkan enzim petialin. Enzim petialin berfungsi memecah zat tepung menjadi zat gula. Proses pencernaan yang melibatkan enzim disebut pencernaan kimiawi. Nah, itu teman-teman, proses pencernaan makanan kita yang pertama. Proses pencernaan kita yang kedua yaitu menuju kerongkongan teman-teman, seperti ini. Teman-teman, setelah dari mulut, makanan kita akan menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, tujuan selanjutnya makanan kita adalah lambung teman-teman. Lambung adalah organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, teman-teman, makanan kita selanjutnya dicerna di mana ya? Makanan kita akan dicerna di dalam usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian teman-teman, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Fungsi usus 12 jari atau duodenum adalah usus yang memiliki panjang 20 cm. Fungsinya mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu.
Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim sebagai berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi teman-teman, makanan yang kita makan akan terserap semua ke bagian tubuh kita. Teman-teman, sisa makanan yang sudah dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan feses atau kotoran yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa perut mules? Mules ini disebabkan apa ya? Teman-teman, organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka syaraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh.